Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini alhamdulillah kelas 6 sudah memasuki bab 5, yaitu keteladanan para nabi dan ashabul kahfi. Yang akan kita bahas kali ini yaitu kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Sebelum kita memulai pembelajarannya, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan serta pemahaman yang baik kepada kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Alhamdulillah kita semua sudah berdoa, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Para rasul dan ashabul kahfi memiliki sifat-sifat mulia yang wajib kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena akhlak yang baik merupakan ciri dan tanda keislaman seorang muslim. Jika seorang muslim bisa menjaga sifat-sifat terpuji seperti yang dimiliki oleh para nabi dan ashabul kahfi, berarti kita sudah berusaha untuk meneladani akhlak yang terpuji. Kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus bin Matta termasuk orang yang solih. Sejak sebelum diangkat menjadi seorang rasul dan nabi, beliau adalah seorang yang ahli ibadah, yang tekun dalam ibadahnya. Namun ada kelemahannya, yaitu mudah hilang harapan. Jadi Nabi Yunus ini seorang ahli ibadah yang tekun sekali kepada ibadahnya, tetapi Nabi Yunus memiliki kelemahan, yaitu kelemahannya mudah hilang harapan. Nabi Yunus telah mengajak umatnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, meninggalkan kemaksiatan dan kedurhakaan. Namun, dari sekian banyaknya umat Nabi Yunus, hanya 2 orang saja yang mau mengikuti Nabi Yunus. 2 orang tersebut adalah Rubil dan Tanuh. Rubil adalah seorang alim dan bijaksana, sedangkan Tanuh adalah seorang yang tenang dan sederhana. Jadi dari banyaknya umat Nabi Yunus, yang mengikuti Nabi Yunus ini hanya 2 orang, yaitu yang bernama Rubil dan Tanuh. Kemudian Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus mengancam kepada kaumnya, jika dalam 30 hari mereka tidak mau bertobat, tidak mau insaf, maka akan diturunkan siksa. Allah Subhanahu wa taala mencela batas waktu itu dan supaya ditambah 10 hari. Dengan demikian turunnya siksa itu menjadi 40 hari. Nabi Yunus berkata kepada umatnya, jika kalian tidak mau insaf, maka dalam waktu 30 hari maka siksa Allah akan turun. Tapi kata Allah, tambahkan lagi 10 hari. Jadi dikasih waktu mereka untuk bertobat itu selama 40 hari. Nabi Yunus kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan bahwa tenggang waktu bagi mereka ditambah 10 hari. Kan tadi Nabi Yunus bilangnya 30 hari. Karena Allah berkata tambahkan 10 hari jadi 40 hari. Nah ini Nabi Yunus datang lagi kepada kaumnya. Jadi waktunya itu ditambah jadi 10 hari. Jadi semua totalnya itu ada 40 hari. Selepas itu mereka akan disiksa. Jadi kalau misalkan dalam 40 hari mereka tidak mau bertobat, tidak mau insaf, maka akan disiksa. Tetapi kaumnya tidak menghiraukan. Tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus. Mereka malah berani menunggu datangnya siksa itu. Jadi bukannya bertobat, tapi mereka malah menunggu datangnya siksa itu. Nabi Yunus putus asa atas perilaku kaumnya. Nabi Yunus pun pergi meninggalkan kaumnya. Setelah 40 hari, tiba-tiba muncullah awan gelap di pagi hari. Jadi waktunya pagi hari kan biasanya cerah ya. Tetapi ini tiba-tiba ada awan muncul awan gelap.
Kemudian bertambah siang, mereka melihat cahaya merah seperti api hendak turun dari langit. Jadi pas siang hari itu, kan biasanya siang hari itu panas ya, jadi cerah. Tetapi mereka itu melihat cahaya merah seperti api hendak turun. Jadi langit itu jadi merah, hendak turun ke bumi dari langit. Mereka ketakutan, lalu berbondong-bondong mencari Nabi Yunus. Tetapi Nabi Yunus tidak ketemu, karena kan tadi Nabi Yunus pergi ya meninggalkan kaumnya. Tidak seorang pun yang mengetahui keberadaan Nabi Yunus. Lalu mereka bertaubat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus. Jadi setelah mereka mencari-cari Nabi Yunus tetapi Nabi Yunus tidak ada, kemudian mereka bertaubat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus. Maka siksa tidak jadi diturunkan. Jadi siksa Allah tidak jadi diturunkan karena mereka bertaubat. Ketika Nabi Yunus ditelan ikan paus nih, Nabi Yunus tidak tahu harus pergi kemana, karena kan tadi Nabi Yunus pergi ya meninggalkan kaumnya. Tiba di tepi laut, ia menumpang sebuah kapal. Penumpang kapal itu sebenarnya sudah banyak. Ketika tiba di tengah laut, akhirnya Nabi Yunus tetap menumpangi kapal itu. Nah, ketika tiba di tengah laut kapal itu oleng dihantam oleh ombak. Jadi tiba-tiba kapal itu oleng dihantam oleh ombak. Semua pembekalan sudah dikurangi, namun kapal tetap oleng. Jadi pembekalan makanan itu dibuang-buangin ke laut untuk mengurangi beban kapal. Tetapi kapal itu masih saja oleng. Nahkoda memutuskan untuk melempar salah seorang penumpang ke laut. Karena kapal itu masih oleng, kebanyakan muatan, akhirnya nahkodanya memutuskan untuk melemparkan salah satu seorang penumpang kapal itu. Lalu diadakan undian. Kalau istilahnya dikocok gitu ya, kayak arisan. Lalu diadakan undian. Diundi 3 kali, selalu nama Nabi Yunus yang keluar. Jadi 3 kali diundi, ternyata yang selalu keluar itu namanya Nabi Yunus yang selalu keluar. Tak dapat ditolak lagi, maka Nabi Yunus dilempar ke tengah laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki Rasulnya binasa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seekor ikan paus besar untuk menelan Nabi Yunus. Jadi Allah memerintahkan kepada ikan paus yang besar untuk menelan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus sadar akan kesalahannya karena telah meninggalkan kaumnya. Lalu ia berdoa kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Doanya Nabi Yunus yaitu, "Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Allah, sesungguhnya aku menganiaya diriku sendiri dan aku termasuk golongan orang yang zalim." Atas kesungguhannya dalam berdoa dan karena rahmat Allah, akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Atas kehendak Allah dan rahmat Allah ya, akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Kemudian ia tiba di tepi pantai dalam keadaan sakit dan lemah. Karena kan habis keluar dari perut ikan paus ya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kekuatan dan kesehatannya Nabi Yunus, maka ia segera kembali kepada kaumnya. Ternyata kaumnya itu menyambut kedatangan Nabi Yunus dengan gembira. Tak kurang dari 100.000 orang yang telah diseru oleh Nabi Yunus untuk menyembah Allah karena kaumnya menurut dan bersedia diajak beribadah kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan dan ketentraman hidup dan kesenangan selama beberapa masa. Tadinya hanya 2 orang saja yang mengikuti Nabi Yunus, akhirnya jadi sebanyak 100.000 yang mengikuti Nabi Yunus. Alhamdulillah. Nah, untuk tugasnya yaitu isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Yang pertama, Nabi yang ditelan oleh ikan paus adalah siapa ya? Yang kedua, Nabi Yunus mengajak umatnya untuk. Yang ketiga, Nabi Yunus adalah seorang yang ahli ibadah namun memiliki kelemahan. Kelemahannya apa ya? Yang keempat, dari banyaknya umat Nabi Yunus yang mau beriman hanya 2 orang, yaitu
Yang kelima, tuliskan doa Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan paus. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengirimkan foto kegiatan kamu ya. Tetap semangat semuanya, tetap jaga kesehatan juga ya. Dan jangan lupa juga untuk mengirimkan tugas ujian prakteknya ya. Sebelum menutup videonya, kita membaca doa kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.